Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmi Najindra dengan NIM 0801188253057. Jadi di video ini saya akan membuat dan menjelaskan program C++ dari soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah program yang proses bilangan dari 1 sampai N dengan aturan sebagai berikut. Jika bilangan habis dibagi 3, cetak huruf X. Jika bilangan habis dibagi 5, cetak huruf Y. Jika bilangan habis dibagi 3 dan 5, cetak XY. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, cetak bilangan tersebut. Program menerima dua buah batas tambahan, yaitu A dan B. Program tetap memproses bilangan dari 1 sampai N, namun hanya menampilkan output untuk bilangan yang berada pada rentang A sampai B. Kita langsung saja ke programnya. Di sini kita buat dulu untuk header dan main-nya. Nah, di baris pertama itu ada include iostream. Baris ini berfungsi untuk memanggil library iostream supaya kita bisa menggunakan cin dan cout untuk input dan output. Lalu using namespace std ini supaya kita tidak perlu lagi menulis std cout dan atau std cin. Jadi cukup cout dan cin saja. Lalu di baris keempat itu ada in main. Ini adalah fungsi utama program. Semua program C++ lalu dimulai dengan fungsi main. Nah, kita buat buka kurungnya. Ini kurung kurawal, yang merupakan awal dari blok program. Lanjut di dalam sini. Nah, di sini di baris ke-6 kita mendeklarasikan variabel itu I sebagai variabel perulangan, N itu sebagai batas akhir perulangan, A itu sebagai batas awal kondisi, dan B sebagai batas akhir kondisi. Nah, semua variabel ini bertipe integer karena kita olah adalah bilangan bulat. Kita lanjut. Nah, di sini di baris ke-8 itu program ini untuk program meminta user memasukkan nilai N, yaitu sampai angka berapa perulangan akan dilakukan. Lalu di baris ke-9, user diminta memasukkan nilai A sebagai batas bawah kondisi. Lalu di baris ke-10, itu user memasukkan nilai B sebagai batas atas kondisi. Kita lanjut. Kita lanjut ke proses perulangannya.
Nah, ini adalah perulangan dari angka 1 sampai N. Artinya, mulai dari I sama dengan 1, selama I kurang dari atau sama dengan N. Dan setiap perulangan I akan bertambah 1. Nah, di baris ke-14 ini artinya kondisi hanya dijalankan jika nilai I berada di antara A dan B. Jika I tidak berada di antara A dan B, maka tidak akan diproses. Kita lanjut. Nah, di baris ke-16 ini, jika angka habis dibagi 3 dan juga habis dibagi 5, maka akan ditampilkan tulisan XY. Di baris ke-18 itu, jika hanya habis dibagi 3, maka akan ditampilkan huruf X. Dan di baris ke-20, jika hanya habis dibagi 5, maka akan ditampilkan huruf Y. Nah, di baris kedua-dua ini, jika tidak memenuhi semua kondisi dari atas ini, maka program akan menampilkan angka itu sendiri. Kita coba buat run programnya. Nah, di sini kita coba masukkan untuk N-nya itu 10, A-nya 2, terus B-nya 12. Nah, program ini akan melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Nah, tapi kondisi hanya dijalankan untuk angka yang berada di antara 2 sampai 12. Karena N sama dengan 10, maka angka yang diproses adalah angka 1 sampai 10 saja. Dan karena nilai rentang A sampai B adalah 2 sampai 12, maka angka yang memenuhi kondisi adalah 2 sampai 10. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. I-nya sama dengan 1, itu tidak memenuhi syarat. I lebih dari sama dengan 2, jadi tidak ditampilkan apa-apa. Lalu I sama dengan 2. 2 berada di antara 2 dan 12. 2 tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Maka ditampilkan angka itu sendiri, yaitu 2. Nah, lalu I sama dengan 3. 3 habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 5. Maka akan ditampilkan X saja. Lalu I sama dengan 4. I sama dengan 4.
4 ini tidak habis dibagi 3 atau 5, maka ditampilkan 4. Nah, untuk I sama dengan 5. 5 ini habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3, maka hanya menampilkan Y saja. Lalu untuk I sama dengan 6. 6 itu habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5, maka menampilkan X. Lalu untuk I sama dengan 7. 7 ini tidak habis dibagi 3 atau 5, maka ditampilkan 7. Untuk I sama dengan 8. 8 itu tidak habis dibagi 3 atau 5, maka tetap ditampilkan 8. Lalu I sama dengan 9. 9 itu habis dibagi 3, maka ditampilkan X. Nah, untuk I sama dengan 10, itu habis dibagi 5, maka yang ditampilkan itu Y. Jadi, output akhirnya yaitu ini. Nah, untuk flowchartnya itu seperti ini. Flowchart dimulai dengan simbol start atau oval. Artinya program mulai dijalankan. Lalu input I, N, A, dan B itu menggunakan simbol jajar genjang yang menunjukkan output. Di sini itu N itu sebagai akhir perulangan, A itu batas awal kondisi, dan B batas akhir kondisi. Lalu ada proses perulangan. Ini simbolnya menggunakan segi 6. Itu menunjukkan proses perulangan I sama dengan 1 sampai N. Artinya perulangan dimulai dari 1 selama I kurang dari N. I akan bertambah setiap kali loop berjalan. Kalau kondisi I kurang dari N salah, maka langsung ke N. Ini. Nah, kita masuk ke percabangannya. Yang pertama itu percabangan I sama dengan A dan lebih dari sama dengan A dan I kurang dari sama dengan B. Nah, di sini itu untuk mengecek apakah nilai I itu berada di antara A dan B. Jika false, itu langsung kembali ke perulangan selanjutnya. Dan kalau true, itu lanjut ke pengecekan selanjutnya. Artinya hanya angka dalam rentang A sampai B yang diproses. Nah, lalu di perulangan berikutnya itu dicek apakah angka habis dibagi 5 dan 3 sekaligus. Kalau true, itu akan menampilkan XY, dan kalau false akan lanjut pengecekan berikutnya. Di pengecekan berikutnya itu pengecekan apakah angka hanya habis dibagi 3. Jika true akan menampilkan X. Lalu lanjut, kalau false lanjut ke bawah. Nah, lalu terakhir itu mengecek apakah angka habis dibagi 5. Kalau true akan menampilkan Y, dan kalau false akan menampilkan angka itu sendiri. Nah, setelah menampilkan output, alur kembali ke atas untuk melanjutkan perulangan I kurang dari sama dengan N. Jika perulangan selesai, X lebih dari N, maka program berhenti di simbol N. Untuk pseudocode-nya, di sini yang pertama kita mendeklarasikan variabel. Ini ada I, N, A, dan B. I itu sebagai variabel perulangan, N sebagai batas akhir perulangan, A batas awal kondisi, dan B batas akhir kondisi. Semua bertipe integer karena yang diproses itu adalah bilangan bulat. Lalu ada begin, ini menandakan awal dari program. Lalu ini untuk menginput data. Ada read A, N, A, dan B. Nah, intinya program menerima nilai yang akan digunakan dalam proses. Lalu ini langsung ke perulangan. Nah, itu artinya yang pertama itu dimulai dari 1, lalu sampai N. Setiap perulangan I bertambah 1. Nah, lalu ke percabangannya. Di sini ada if I lebih dari sama dengan A, N I kurang dari sama dengan B.
then begin. Program ini mengecek apakah nilai I berada di antara A dan B. Jika tidak berada dalam rentang tersebut, maka tidak akan diproses dan langsung lanjut ke angka berikutnya. Nah, yang ini itu ngecek apakah habis dibagi 3 dan 5. Jika angka habis dibagi 3 dan 5 sekaligus, maka akan menampilkan XY. Nah, itu pun untuk proses selanjutnya. Ini mengecek apakah habis dibagi 3, maka menampilkan menampilkan huruf X, dan ini akan mengecek apakah habis dibagi 5 kah. Ini untuk mengecek apakah angka habis dibagi 5, maka akan menampilkan Y. Nah, jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka itu akan menampilkan angka itu sendiri. Nah, sampai ke N.